itu dapat disajikan dalam bermacam-macam bentuk. Di antaranya melalui tabel, diagram batang, diagram garis, diagram gambar, dan diagram lingkaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tabel, diagram batang, dan diagram garis. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana menyajikan data dalam bentuk diagram gambar dan diagram lingkaran. Penyajian data dalam bentuk diagram gambar atau bisa juga disebut piktogram. Diagram gambar itu disebut juga piktogram, ya. Nah, penyajian data dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai-nilai tertentu. Biasanya gambar-gambar yang digunakan adalah gambar-gambar yang relevan dengan permasalahan. Misalkan penduduk digambarkan dengan gambar orang, kendaraan dilukiskan dengan gambar mobil atau sepeda motor, dan lain-lain. Kita lihat contohnya untuk diagram gambar adalah seperti ini dan seperti ini. Akan membuat diagram gambar. Jumlah hewan di peternakan sapi Lembang per tahun. Ini adalah datanya. Digambarkan dengan satu sapi itu mewakili 1000 ekor. Ya. Kita buat dulu tabelnya, ya. Untuk tahun 2007, lalu 2008, 2009, dan 2010. Untuk tahun 2007, jumlah sapinya adalah 7.000. Karena satu sapi mewakili 1000 ekor, berarti gambar sapinya ini ada 7 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk tahun 2008 ada 10.000. Berarti karena satu sapi 1000 ekor, maka jumlah sapinya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk tahun 2009 ada 9.000. Maka sapi yang mewakilinya ada 9 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terakhir tahun 2010 ada 12.000. Maka sapi yang mewakilinya adalah 12 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi untuk data tabel di atas, diagram gambarnya atau piktogramnya adalah seperti ini. Contoh yang lain ya. Di sini ada nilai matematika kelas 6 SD selamat. Ya. Nah, nilainya seperti ini, ada 75 sampai 95. Nah, untuk
Siswa yang besar ini mewakili 2 siswa, dan untuk yang kecil ini mewakili 1 siswa. Kita buat dulu tabelnya, ya. Kita isi dulu nilainya ya. 75, 80, 85, 90, 95. Untuk yang nilai 75 ada 4 siswa. Berarti kita cukup menggambar siswa yang besar ini sebanyak 2 buah. 1, 2. Karena 1 orang yang besar ini mewakili 2 siswa karena jumlahnya 4. Sama halnya dengan 80 ya. 80 itu 4 siswa. Berarti kita cukup menggambar siswa yang perempuan ini yang besar sebanyak 2 buah. 1, 2. Untuk yang 85 ini 14 orang. Maka kita pilih siswa yang besar ini, ya, yang gambarnya besar ini sebanyak 7 ya. 14 kita bagi 2, 7. Jadi untuk 85 kita gambarkan dengan siswa yang besar ini sebanyak 7 buah. 4, 5, 6, 7. Selanjutnya yang nilai 90. Di situ ada 3 orang. Untuk siswa yang besar itu mewakili 2 siswa. Untuk siswa yang kecil mewakili 1 siswa. Jadi untuk 3 orang berarti kita gambar dengan siswa yang besar 1 dan siswa yang kecil 1 ya. Ini adalah 3. Untuk yang 95 itu ada 5 orang. Berarti kita gambar siswa yang besarnya ada 2, ini baru 4 ya. Dan ditambah dengan 1 gambar siswa yang kecil. Jadi untuk diagram gambar dari data di atas, nilai matematika kelas 6 SD Selamat adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menampilkan sebuah data atau hasil angka dalam bentuk lingkaran. Untuk besar daerah atau batas daerah pada diagram ini, mengenai suatu data tergantung pada jumlah data pada masing-masing data. Nah, terdapat 3 bentuk diagram yang bisa digunakan. Yang pertama itu diagram lingkaran biasa dalam bentuk angka. Contohnya seperti ini, ya. Yang kedua itu diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Kita lihat contohnya seperti ini, ada derajatnya, ya. Selanjutnya diagram lingkaran dalam bentuk persen. Seperti ini contohnya. Sekarang kita akan membuat diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menentukan banyaknya keseluruhan jumlah yang ada di data. Yang kedua, mencari besar sudut yang mewakili masing-masing data. Cara untuk mencari derajatnya adalah dengan cara banyak data dibagi seluruh dikali 360 derajat. Karena satu lingkaran itu mewakili 360 derajat. Dan tuliskan keterangan daerah dalam diagram lingkaran itu berupa jumlah masing-masing data. Agar lebih jelasnya dan lebih mengerti, kita lihat contoh berikut ini. Jumlah siswa kelas 6 SD Selamat. Kelas A
berjumlah 30 orang, kelas B 20 orang, kelas C 10 orang, kelas D 40 orang. Jadi kita ikuti langkah yang pertama dulu ya, mencari jumlah keseluruhan data. Jumlah seluruh berarti kita tinggal jumlahkan dari kelas A sampai kelas D, yaitu sama dengan 30 tambah 20 tambah 10 tambah 40. Ini sama dengan 100. Jadi jumlah keseluruhannya 100. Sesudah itu kita ke langkah yang kedua, yaitu mencari besar sudut yang mewakili masing-masing data dengan cara memakai rumus nomor 3. Yang kelas A dulu ya, sama dengan banyak datanya 30 ya, seluruhnya 100. Jadi 30 per 100 kita kali dengan 360 derajat. Ya. Kita sama dengan, nah kita kalikan dulu 30 dikali 360 dibagi 100, hasilnya adalah 108 derajat. Untuk kelas B itu kan jumlahnya 20, dari seluruhnya 100. Jadi sama dengan 20 per 100 kita kali dengan 360 derajat. Hasilnya adalah sama dengan 72 derajat. Untuk kelas C itu 10, berarti 10 per 100 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah sama dengan 36 derajat. Selanjutnya untuk kelas D, karena jumlah orangnya 40, berarti 40 per seluruh 40 per 100 dikali 360 derajat. Hasilnya adalah sama dengan 144 derajat. Jadi inilah derajat yang mewakili masing-masing data. Sekarang kita akan mulai membuat diagram lingkaran. Kita sudah menghitung masing-masing komponen dalam derajat. Kita dapat untuk kelas A 108 derajat, kelas B 72 derajat, kelas C 36 derajat, dan untuk kelas D 144 derajat. Untuk membuat diagram lingkaran, yang kalian perlukan adalah jangka, penggaris, dan busur derajat. Karenanya silahkan disiapkan terlebih dahulu. Pertama-tama kalian buat lingkaran menggunakan jangka. Setelah lingkarannya jadi, kalian buat titik pusat di tengah-tengah lingkaran. Lalu buat juga sebuah jari-jari. Setelah ini kalian siapkan busur derajat. Letakkan busur derajat di titik pusat seperti ini. Ingat, yang sebelah kanan kita lihat busur derajatnya yang mulai dari 0. Kita akan mulai menggambar bagian dari kelas A, yaitu 108 derajat. Kita lihat busur derajat yang sebelah kanan, yang mulai dari 0. Kita cari angka 108 derajat. Nah, kalau kita sudah menemukannya, kita beri titik. Nah, kita dapat di sini 108 derajat. Sesudah itu, silakan kalian letakkan kembali busur derajatnya, ambil penggaris, lalu kalian sambungkan titik pusat ke titik yang sudah kalian tadi tandai. Ini adalah kelas A
dengan 108 derajat. Setelah itu ambil kembali busur derajat, letakkan di tengah-tengah titik pusat seperti ini. Kita lihat harus lurus ya. Kita lihat dari busur derajat yang mulai dari angka 0, di sini yang terluar. Karena kelas B 72 derajat, maka kita cari yang dari 0 sampai 72 derajat. Ternyata di sebelah sini. Kita beri titik lagi ya. Lalu kita singkirkan lagi busur derajatnya. Ambil penggaris, kita tarik garis lagi dari titik pusat ke ujung yang sudah kita beri titik. Nah, ini adalah bagian dari kelas B, yaitu 72 derajat. Kita ambil lagi busur derajat, kita letakkan di sini ya. Kita lihat ke sebelah kiri ya, yang mulainya dari 0 yang terluar. Karena untuk kelas C 36 derajat, maka kita tandai dari 0 sampai 36 derajat, yaitu di sebelah sini titiknya. Kita singkirkan. Lalu kita tarik garis lagi dari titik pusat ke titik yang tadi sudah kita tandai. Nah, ini adalah bagian untuk kelas C, yaitu 36 derajat. Selanjutnya untuk yang terakhir, kelas D, ini kita tidak usah mengukur lagi memakai busur derajat. Berarti bagian yang terakhir ini adalah kelas D dengan 144 derajat. Inilah diagram lingkaran dari jumlah siswa kelas 6 SD Slamet. Diagram lingkaran itu lebih mudah jika kita merubahnya ke derajat, karena kita bisa menggunakan busur derajat untuk membuatnya. Tapi sekarang kita akan membuat diagram lingkaran atau merubah data ke dalam bentuk persen. Merubah data dalam diagram lingkaran ke persen, yang pertama kita harus menentukan dulu banyaknya jumlah keseluruhan data. Yang kedua, kemudian mencari besarnya persen yang mewakili masing-masing data dengan menggunakan rumus banyak data dibagi seluruh dikali 100%. Kita lihat datanya seperti ini, jumlah siswa kelas 6 SD Slamet. Kelas A, B, C, D. Ya. Kita akan menghitung ke persen. Yang pertama, kita harus mencari dulu banyaknya data atau jumlah keseluruhan data. Jadi kita tambahkan 30 tambah 20 tambah 10 tambah 40 sama dengan hasilnya adalah 100 ya. Lalu kita menghitung masing-masing kelas. Yang pertama kelas A. Kelas A itu jumlahnya 30. Jadi untuk menghitung persennya, banyak data per seluruh. Seluruhnya adalah 100. Jadi 30 per 100 kita kali dengan 100%. Kita dapat hasilnya sama dengan 30%. Untuk kelas B, jumlahnya adalah 20. Per seluruhnya 100. Jadi 20 per 100 kita kali dengan 100%. Ya, maka hasilnya adalah sama dengan 20%. Selanjutnya untuk kelas C itu jumlahnya 10 per seluruhnya 100. Jadi sama dengan 10 per 100 kita kali dengan 100%. Maka hasilnya adalah sama dengan 10
Untuk kelas D, jumlahnya 40, berarti 40 per 100 kali 100%. Sama dengan hasilnya adalah 40%. Jadi ini penghitungan ke dalam bentuk persen. Untuk membuat diagram lingkaran dalam bentuk persen itu lebih sulit ya. Nah, jadi kita lihat dulu di sini ada 30% untuk kelas A, B 20%, C 10%, dan D 40% ya. Jadi untuk menggambarnya, lingkarannya ini kita bagi 10 ya. Dibagi 10 sama besar. Nah, jadi untuk yang 30% itu berarti 3 bagian dari 10 atau sebesar ini ya. Ini adalah 30%, yaitu kelas A. Selanjutnya untuk 20% berarti 2 bagian sebesar ini ya. Ini adalah 20%, ini adalah kelas B. Dan kelas C adalah 10%, jadi 1 bagian. Dan sisanya adalah kelas D, yaitu 40%. Jadi lebih mudah membuat diagram lingkaran dengan menggunakan derajat ya. Sekian untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa paham dan mengerti apa yang telah dijelaskan, dan juga semoga bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.